Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 489. Kebenaran dari masalah ini membuat Stephen Lin sedikit terkejut. Wang Jun adalah seorang penjudi yang berhutang banyak uang. Ayahnya berusia 80 tahun ini, memiliki tekanan darah tinggi, dan jantungnya tidak terlalu baik. Ketika proyek kesehatan Awan mengirim gelang kesehatan Awan, ayah Wang Jun pergi untuk mendapatkan gelang itu. Kemudian, seseorang menemukan Wang Jun, dan pihak lain mengatakan bahwa dia dapat memberi Wang Jun sejumlah uang, selama Wang Jun melakukan apa yang mereka katakan. Wang Jun setuju, dan setelah itu, Wang Jun memberitahu ayahnya tentang hal ini, berharap ayahnya mau bekerja sama. Mengingat Wang Jun masih memiliki anak yang harus dibesarkan, ayahnya akhirnya menyetujui permintaan Wang Jun. Pada malam kejadian, ayah Wang Jun mengganti gelang kesehatan Awan ke tangan Wang Jun, sementara dia sendiri berjalan di atas treadmill. Itu benar. Seorang lelaki tua berusia 80-an dengan tekanan darah tinggi dan jantung yang buruk melangkah ke treadmill, dan kemudian mulai berlari di treadmill di bawah pengawasan putra dan menantu perempuannya. Pada akhirnya, setelah berlari selama beberapa waktu, jantung lelaki tua itu tidak dapat menanggung beban, dan akhirnya menderita infark miokard. Melihat serangan jantung ayahnya, Wang Jun tidak menyelamatkannya, tetapi membawanya kembali ke tempat tidur. Keesokan harinya, ayah Wang Jun sudah meninggal dan tidak bisa lagi mati. Pada saat ini, Wang Jun berpura-pura menemukan ayahnya mati lagi secara tidak sengaja, dan kemudian mengganti gelang itu dengan ayahnya. Beginilah skandal proyek kesehatan Cloud dibuat. Gelang kesehatan Awan mendeteksi tanda-tanda normal untuk 1 malam, dan itu sebenarnya milik Wang Jun. Itulah kebenarannya, kata Wang Jun. Stephen Lin duduk di depan kursi, memandang Wang Jun, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar binatang buas. Aku tidak bisa menahannya, aku berhutang banyak uang, jika aku tidak tahu, anakku bisa. Bahkan tidak pergi ke sekolah. Dalam hal metode, saya hanya bisa melakukan ini, kata Wang Jun dengan ekspresi menyakitkan. Itu ayahmu, kata Stephen Lin. Ayah saya tidak dalam kesehatan yang baik, dan dia tidak akan hidup selama beberapa tahun pula. Lebih baik menggunakan hidupnya selama beberapa tahun untuk memberi kita kehidupan yang lebih baik. Ini adalah sukarela, saya tidak memaksanya. Apalagi dia juga tahu dia hidup adalah menambah beban kita, jadi lebih baik mati, kata Wang Jun. Stephen Lin telah melihat banyak binatang buas, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Stephen Lin tidak menyangka bahwa orang ini terlahir seperti ini, mungkin judi yang membuatnya kehilangan kemanusiaannya. Siapa yang memberimu uang? Stephen Lin bertanya. Itu adalah manajer departemen perusahaan kami, Hihua, kata Wang Jun. Perusahaan apa? Stephen Lin bertanya lagi. Industri Tianrong, kata Wang Jun. Industri Tianrong? Stephen Lin mengangkat alisnya. Industri Tianrong ini adalah perusahaan di bawah Chen Tianrui. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Biarkan orang mengawasi Hihua dari industri Tianrong, kata Stephen Lin kepada lawannya. Ya. Bos, bisakah Anda memberi saya uang saya? Wang Jun bertanya dengan suara rendah. Uang itu akan diberikan kepadamu. Stephen Lin memandang Wang Jun dan berkata, namun, kamu harus membantuku mengidentifikasi bahwa Hihua. Ini, Wang Jun ragu-ragu. Hihua memintamu melakukan itu, dan kematian ayahmu adalah sukarela, dan itu tidak ada hubungannya denganmu,
jadi bahkan jika kamu membantuku mengidentifikasi Hihua, kamu tidak akan dihukum oleh hukum. Ambil kembali uangnya dan temukan seseorang tidak ada yang tahu kota kecilmu, beli rumah dan etalase, kamu bisa menjalani kehidupan yang baik, kata Stephen Lin. Oke. Wang Jun mengangguk dan setuju setelah berpikir lama. Melihat Wang Jun di depannya, mulut Stephen Lin menunjukkan sedikit rasa dingin. Orang seperti itu, setelah tidak memiliki nilai guna, hanya memiliki jalan buntu. Meskipun dia bukan orang baik, dia sama sekali tidak ingin melihat hewan pembunuh ayah hidup di dunia ini. Pada saat yang sama, di perusahaan industri Xiahe Tianrong, Hihua, manajer departemen, segera meninggalkan perusahaan setelah menerima telepon dari Chen Tianrui. Hihua berjalan terburu-buru dan tidak menyapa siapapun. Dia turun, dan setelah berdiri di sana sebentar, Maibach berhenti di depannya. Hihua membuka pintu belakang dan duduk di dalamnya. Pergi. Chen Tianrui, yang sudah duduk di barisan belakang, berkata kepada pengemudi dengan wajah cemberut. Sopir itu mengangguk dan pergi. Kenapa kamu tiba-tiba membiarkanku pergi dengan tergesa-gesa, bos? Hihua bertanya dengan gugup. Wang Jun ditangkap, aku tidak yakin dia akan mengaku padamu. Demi keselamatanmu, lebih baik kamu lari sekarang, kata Chen Tianrui. Kami hanya memberi uang dan nasihat tentang masalah ini. Pada akhirnya, lelaki tua itu memutuskan untuk bunuh diri. Bahkan jika dia mengaku, dia tidak takut, kan? Hihua berkata dengan cemberut. Saya tidak takut, hukum tidak dapat menghukum kami, tetapi insiden ini akan berdampak besar pada saya. Industri saya akan terpengaruh, dan kerugiannya setidaknya miliaran dolar. Saya tidak mengizinkan hal seperti itu. Hal yang akan terjadi, kata Chen Tianrui. Dimengerti? Hihua mengangguk. Mobil melaju sampai ke pinggiran kota. Di sisi lain, Stephen Lin juga menerima laporan dari bawahannya. Bos, Hihua dibawa dengan mobil Chen Tianrui ke pinggiran barat. Orang-orang kami mengikutinya. Instruksi apa yang Anda miliki? Tanya bawahannya. Ikuti mobil mereka, beri aku tempat duduk, aku akan segera pergi, kata Stephen Lin. Ya. Mobil Chen Tianrui membawa Hihua ke barat, dan akhirnya sampai di gurun. Sebuah jeep diparkir di gurun. Keluar dari mobil, naik jeep itu, dan seseorang akan mengantarmu keluar dari Xiahe, kata Chen Tianrui. Ya. Hihua mengangguk, lalu membuka pintu mobil dan berjalan ke bawah. Tidak ada seorang pun di gurun, dan ketika angin dingin bertiup, Hihua menciutkan lehernya, berjalan ke sisi mobil dan mengulurkan tangannya untuk menarik pintu, hanya untuk menemukan bahwa pintu itu terkunci. Hihua mengerutkan kening, menariknya kuat-kuat, dan mendapati bahwa pintu itu masih tidak mau terbuka. Mau tak mau dia menoleh untuk melihat ke belakang, hanya untuk menemukan laras senapan mencuat dari jendela Maibach di belakangnya. Wajah Hihua berubah. Ledakan. Dengan suara teredam, kekosongan darah muncul di kepala Hihua. Darah menyembur keluar dari bagian belakang kepala Hihua dan memercik di jendela mobil. Hihua tidak mengerti sampai kematiannya mengapa bosnya ingin membunuhnya. Chen Tianrui membuka pintu dan keluar dari mobil, berjalan ke sisi Hihua dan berjongkok. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak harus bertanggung jawab secara hukum untuk menghasut orang lain untuk bunuh diri? Aku tidak ingin terpengaruh karena kamu. Kamu bisa pergi dengan damai, dan aku akan menjaga keluargamu, kata Tianrui, meletakkan pistol di tangan Hihua. Dilihat dari semua yang ada di tempat kejadian,
Hihua bunuh diri karena takut akan kejahatan. Dalam hal ini, semuanya akan berakhir dengan Hihua, dan dia tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Ini adalah solusi paling sempurna yang dia pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini. Bukannya Hihua tidak bisa hidup, tetapi selama dia hidup, akan ada risiko. Jika Stephen Lin dapat menemukan Wang Jun, itu berarti dia mungkin bisa menemukan Hihua. Temukan Hihua, jika Hihua mengkhianatinya, dia akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, dia tidak melakukan yang kedua, bukan Hihua, dan kemudian memalsukan adegan bunuh diri karena takut akan kejahatan, dan kemudian semuanya disempurnakan. Setelah menempa ilusi bunuh diri Hihua, Chen Tianrui kembali ke mobilnya dan melaju menuju pusat kota. Setelah Chen Tianrui pergi, sesosok muncul di samping tubuh Hihua. Sosok ini tidak lain adalah Stephen Lin. TSK, itu benar-benar kejam. Jika kamu ingin bunuh diri, kamu akan membunuh. Stephen Lin melihat tubuh Hihua di tanah dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Hihua tidak bergerak, orang mati tidak bisa mati lagi. Panggil polisi. Stephen Lin berkata kepada bawahannya tidak jauh di belakang. Dia segera mengambil ponselnya dan menelepon polisi. Stephen Lin mengeluarkan ponsel dari sakunya dan meletakkannya di sebelah tubuh Hihua. Ponsel ini dengan jelas merekam proses pembunuhan Hihua, yang semuanya diambil saat dia mengikuti Chen Tianrui barusan. Selama polisi mendapatkan telepon ini, semuanya sederhana dan jelas. Ini adalah kegembiraan yang tak terduga bagi Stephen Lin. Bahkan jika masalah ini ditelusuri ke Chen Tianrui, itu tidak akan berdampak banyak pada Chen Tianrui. Ini tidak lebih dari merusak reputasinya. Hihua mungkin yang harus disalahkan pada akhirnya. Akibatnya, Chen Tianrui tidak tahu harus berpikir apa dalam pikirannya, dan dia bersikeras untuk membunuh orang, tetapi seluruh proses direkam oleh Stephen Lin, yang benar-benar mencari kematian. Setelah meletakkan telepon, Stephen Lin berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Tidak lama kemudian, polisi datang ke tempat kejadian di mana Hihua terbunuh sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh nomor polisi, menemukan tubuh Hihua, dan melihat ponsel di tubuh Hihua. Ketika mereka membuka folder di telepon, mereka melihat seluruh proses pengambilan gambar Hihua. Jadi, sebelum Chen Tianrui kembali ke kediamannya, dia menerima telepon dari kantor polisi Xiahai. Di sisi lain, Yaojin Capital mengadakan konferensi pers. Pada konferensi pers, Yaojin Capital mengambil kesaksian saksi dari Wang Jun dan mengumumkan kebenaran dari semuanya. Hanya pada saat ini orang-orang menyadari bahwa apa yang disebut skandal itu sebenarnya dibuat oleh orang lain. Pada saat yang sama, ada berita dari polisi bahwa Chen Tianrui, seorang pengusaha terkenal di kota Xiahai, ditangkap karena dicurigai terlibat kasus pembunuhan. Dia dibungkam oleh Hihua, yang diperintahkan olehnya untuk menjebak Stephen Lin. Kali ini, opini publik di seluruh kota Xiahai meledak. Orang-orang tidak menyangka bahwa skandal besar ini akan dioperasikan oleh Chen Tianrui, seorang pengusaha besar, dan Chen Tianrui menembak mati anak buahnya sendiri agar tidak membocorkan berita. Ini adalah kejahatan. Dan itu adalah dosa besar. Tidak peduli seberapa kaya Chen Tianrui, diperkirakan masalah ini tidak boleh hanyut. Di sisi lain, Wang Jun juga didorong ke depan oleh opini publik karena dia menghasut ayahnya untuk bunuh diri. Meskipun bukan Wang Jun yang membunuh ayahnya sendiri, di mata orang lain, ayahnya dibunuh olehnya. Aku tidak membunuh ayahku, dia bunuh diri, itu bukan urusanku. Wang Jun, yang telah menerima 3 juta dari Stephen Lin, berkata dengan bangga di dalam mobil meninggalkan kota Xiahai.
Dia merasa menjadi pemenang terbesar, karena dia mendapat total 4 juta dari awal hingga akhir. Saat itu, telepon Wang Jun berdering. Wang Jun mengangkat telepon. Ini adalah Biro Keamanan Umum Kota Xiahai. Kami menduga Anda menghasut orang lain untuk bunuh diri. Silakan pergi ke Biro Keamanan Umum untuk bekerja sama dalam penyelidikan, kata ujung telepon yang lain. Ayahku bunuh diri, kejahatan apa yang aku lakukan? Wang Jun berkata dengan cemberut. Menurut ketentuan hukum pidana yang relevan, menghasut bunuh diri oleh seseorang tanpa niat bunuh diri merupakan pembunuhan yang disengaja. Jika Anda datang ke Biro Keamanan Umum sendiri sekarang, Anda masih dapat dianggap menyerahkan diri. Polisi, kamu akan dihukum dengan tindakan disipliner. Dihukum berat, kata ujung telepon yang lain. Mendengar ini, Wang Jun mendilingkari, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi kejahatan untuk menghasut ayahnya sendiri untuk bunuh diri. Saat itu, tiba-tiba ada derit rem. Mobil Wang Jun bergetar hebat, dan Wang Jun dan istrinya di dalam mobil langsung kehilangan kesadaran. Bab 490. Berita terbaru dari stasiun ini adalah bahwa kecelakaan lalu lintas baru saja terjadi di Jalan Suhui. Kecelakaan itu menyebabkan 2 kematian, dan yang meninggal adalah suami dan istri. Sebuah berita kecelakaan lalu lintas disiarkan di TV. Stephen Lin duduk di sofa dan menonton TV. 2 orang yang terlibat dalam kecelakaan mobil itu adalah Wang Jun dan istrinya. Bagi Stephen Lin, binatang buas tidak perlu hidup di dunia ini, dan hukuman hukum mungkin terlalu lambat atau terlalu ringan. Jadi dia mengirim 2 orang ini terlebih dahulu, yang juga dianggap membiarkan keluarga mereka memilikinya. Hubungan satu sama lain di bawah ini. Skandal proyek kesehatan cloud telah sepenuhnya dibersihkan sejak itu. Chen Tianrui dikirim ke penjara. Mungkin dengan sumber daya keuangannya yang besar, dia dapat menyewa pengacara top untuk membelanya dan mengurangi hukumannya, tetapi dalam waktu singkat, ini orang yakin dia tidak bisa berbalik, dan industrinya akan sangat terpengaruh oleh insiden ini. Hal-hal berubah begitu cepat. Pada saat ini, sudah hampir sebulan sejak Lin Si memerintahkannya untuk datang ke kota Xiahai. Stephen Lin melihat teleponnya, hari ini adalah yang ke-7. Dia masih ingat bulan lalu bahwa dia telah berjanji pada Bei Feiyun untuk pergi ke upacara magang Li Tiesheng, Dewa Guntur, pada tanggal 10 bulan ini. Dilihat dari waktu, dia harus tepat waktu. Jadi Stephen Lin mengirim pesan ke Bei Feiyun dan bertanya tentang rencana perjalanan spesifik. Bei Feiyun segera mengirim pesan bahwa pada tanggal 9, mereka akan pergi ke Pulau Nanwai tempat sekte Li Tiesheng berada. Semua orang akan bertemu dan mengobrol satu sama lain. Jika Anda tertarik, Anda dapat belajar satu sama lain. Tunggu sampai berikutnya hari, kami mengamati upacara pemagangan, dan pada hari ketiga, pada tanggal 11, kami semua kembali ke rumah masing-masing. Total ada 3 hari. Setelah berpikir sejenak, Stephen Lin dan Bei Feiyun memutuskan untuk pergi ke Pulau Nanwai bersama. Untuk Stephen Lin, semua orang dalam kelompok adalah ahli seni bela diri, meskipun dia lebih kuat dari kebanyakan dari mereka. Itu juga merupakan hal yang baik baginya untuk membuat beberapa ahli seni bela diri seperti itu. Jadi, Stephen Lin memesan penerbangan ke Nanwai Dao pada tanggal 9 omong-omong. Dengan kata lain, Stephen Lin hanya memiliki 2 hari tersisa di kota Xiahai. Stephen Lin merasa waktu berlalu sangat cepat, dan dia telah berada di kota Xiahai selama hampir sebulan sebelum dia menyadarinya, dan waktunya telah tiba di bulan April.
Perkembangan Zhangquan di kota Xiaihai benar-benar melebihi harapan Stephen Lin. Dengan hanya proyek ini, Zhangquan dapat membuat Yaojin Capital mendapatkan pijakan yang kuat di kota Xiaihai. Pada saat yang sama, Song Shiking juga telah membuka situasinya sendiri di lingkaran atas kota Xiaihai, meskipun dia masih jauh dari selebritas tingkat pertama, dia sudah dianggap sebagai pemimpin di antara selebritas tingkat kedua, dan semua ini adalah Stephen Lin. Itu dibawa kepadanya dalam beberapa bulan. Selama bulan ini, Stephen Lin telah membawa Song Shiking ke berbagai kegiatan. Song Shiking tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dengan bimbingan Stephen Lin, dia dapat tampil dalam kegiatan ini. Song Shiking, yang telah membangun pijakan yang kuat di kalangan selebriti, pasti akan membawa Stephen Lin aliran informasi yang stabil dari tingkat atas pasar Shanghai di masa depan, dan menguasai informasi ini akan memungkinkan Stephen Lin untuk memahami dinamika dunia bisnis lebih cepat, sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih benefit. Di sore hari, Stephen Lin tiba-tiba menerima telepon dari saudara perempuannya Lin Mengjie. "Saudaraku, kita akan bertunangan." Lin Mengjie memberi Stephen Lin ledakan begitu dia membuka mulutnya. Stephen Lin awalnya berpikir bahwa akan membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk berpindah dari hidup bersama dan bekerja ke pertunangan tanpa diduga. Setelah hanya sebulan, Lin Mengjie memutuskan untuk menikahi Hou Jiayuan. Apakah pernikahan modern ini begitu ceroboh? Apakah kamu sudah membuat keputusan? Stephen Lin bertanya. Dia tidak ingin mengganggu Lin Mengjie, karena apa yang harus dia katakan sudah dikatakan sebelumnya. Satu-satunya hal yang perlu dia ketahui adalah apakah Lin Mengjie benar-benar membuat keputusan. Keputusan, atau itu hanya hubungan cinta. Jadi saya ingin menikah. Sudah diputuskan, kita sudah bersama selama hampir sebulan, dia sangat baik padaku dan sangat mencintaiku, hidup kita sangat sederhana. Tidak ada kekayaan yang besar, tidak ada yang megah, tapi aku menyukai kepolosan seperti ini. Saudara, saya ingin menikah dengannya sekarang, dan dia juga ingin menikahi saya, jadi kami ingin bertunangan. Anda adalah satu-satunya kerabat saya ingin menyerahkan masalah ini kepada Anda untuk membantu saya dengan otoritas penuh, kata Lin Mengjie. Karena kamu sudah mengatakannya, maka kakakku harus membantumu. Tidak mudah bagi wanita kita untuk mengambil inisiatif untuk mengusulkan pertunangan semacam ini, jadi mari kita beritahu Hou Jiayuan dan biarkan dia mengatur agar aku bertemu dengan keluarga mereka. Lagi dalam 2 hari ke depan. Mari kita bicara tentang hal-hal terkait pertunangan, kata Stephen Lin. Oke. Kakak. Terima kasih, kata Lin Mengjie dan menutup telepon. Di ujung telepon yang lain, Stephen Lin perlahan meletakkan telepon, sedikit terkejut. Transisi mendadak dari cinta ke pertunangan ini benar-benar membuat Stephen Lin sedikit lengah. Namun, ini juga merupakan langkah yang harus diambil. Stephen Lin mulai serius memikirkan apa yang harus diminta untuk pertunangan ini. Pertunangan adalah membuat perjanjian pernikahan, dan untuk membuat perjanjian pernikahan, hadiah pertunangan alami, peralatan emas, DLL sangat penting. Stephen Lin merasa bahwa orang tua yang menuntut harga tinggi untuk mahar dari pria itu bodoh. Tidak peduli apakah pria itu punya uang atau tidak, Anda tidak boleh memberikan mahar. Itu terlalu tinggi. Karena itu pasti akan mempengaruhi kehidupan suami istri di masa depan. Namun, Anda tidak dapat meminta terlalu sedikit. Jika Anda meminta lebih sedikit, saya selalu merasa bahwa sisi wanita tidak begitu penting. Ketika Stephen Lin menikah, dia memberi banyak hadiah pertunangan,
188.800, tapi itu karena dia milik keluarga Lin, dan keluarga Lin adalah keluarga kaya setempat, jadi memberi 188.008 secara alami normal. Setelah berpikir lama, Stephen Lin memanggil Lin Wei. "Apa kebiasaan pernikahan kita? Katakan padaku," kata Stephen Lin. Lin Wei di ujung telepon tertegun sejenak, lalu bertanya dengan suara rendah, "Patriark, apakah Anda berencana untuk menikahi yang lebih muda?" "Sial, apakah aku tipe orang yang menikahi yang kecil? Lagi pula, bagaimana aku bisa menikahi yang kecil di zaman sekarang ini?" Stephen Lin memarahi sambil tersenyum. "Bukankah normal bagi patriark keluarga bangsawan untuk menikahi selir? Bagaimanapun, dia harus mengambil tanggung jawab untuk melanjutkan keluarga," kata Lin Wei. "Hah?" Stephen Lin tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Lin Wei sepertinya benar. Jika dia tidak mengatakan jauh, dia hanya akan mengatakan ayahnya. Dia juga memiliki 2 istri, dan tidak seseorang berpikir bahwa dia memiliki 2 istri. Apa yang salah, karena dia adalah kepala keluarga Lin pada waktu itu. Dan sekarang, karena dia adalah kepala keluarga Lin, apakah itu berarti masuk akal baginya untuk menikahi 2 istri? Jantung Stephen Lin berdenyut tak terkendali, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi. Akhir-akhir ini, ada terlalu sedikit orang yang dapat menerima selir, dan tidak banyak orang yang bersedia menjadi selir. Lebih baik tidak terlalu memikirkannya. "Jangan membicarakan hal-hal ini, beritahu saya tentang adat pernikahan setempat kami." Pada saat itu, saya meninggalkan hal-hal itu kepada orang tua di rumah, tetapi saya sendiri tidak tahu banyak tentang itu, kata Stephen Lin. "Yah, oke." Lin Wei menjelaskan adat pernikahan setempat di kota Selat secara rinci di ujung telepon yang lain. Stephen Lin mendengarkan dengan cermat, menghafalnya dengan cermat, dan kemudian menganalisis apa yang cocok untuk Lin Mengjie. Keesokan harinya, Stephen Lin menerima telepon dari Ibu Yo Jiayuan, Sumei Jiao. "Halo, seperti ini," Jiayuan mengatakan bahwa dia ingin bertunangan dengan Meng Jie. "Kami adalah orang tua. Kami juga berharap Jiayuan dapat menikah sesegera mungkin, dan kemudian memulai karir. Jadi saya harap kami dapat bertemu dan berbicara tentang pertunangan." "Hal-hal," kata Sumei Jiao di ujung telepon yang lain. Kali ini nada bicara Sumei Jiao masih sangat bagus, dan dia tidak merasa terlalu mendominasi. "Oke." Stephen Lin sudah menerima telepon dari Lin Mengjie kemarin, jadi tentu saja dia tidak akan menolak saat ini. "Ayo kita lakukan di sore hari, bagaimana? Aku akan mencari kedai kopi, mari kita mengobrol dengan baik," kata Sumei Jiao. "Oke, kamu bisa memberitahuku tempatnya?" kata Stephen Lin. "Ya." Setelah menutup telepon, Stephen Lin menarik napas dalam-dalam. Langkah ini akhirnya ada di sini. Di sore hari, Stephen Lin datang ke kafe sesuai kesepakatan dengan Sumei Jiao. Kafe itu sepi dan tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah menunggu beberapa saat, Sumei Jiao dan suaminya Yao Xing'an datang ke kafe bersama. "Maaf, ada kemacetan lalu lintas di jalan, jadi saya datang sedikit terlambat," kata Sumei Jiao sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, saya baru saja tiba," kata Stephen Lin. Setelah Sumei Jiao dan Yao Xing'an duduk, mereka masing-masing memesan secangkir kopi. Waktu berlalu begitu cepat, hampir sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama bulan ini, Jiayuan dan Meng Jie tinggal di luar, jadi mereka tampaknya rukun, kata Sumei Jiao. "Ya, memang." Stephen Lin mengangguk. "Meskipun kami tidak terlalu menyukai orang asing,
kami tetap harus menghormati niat putra kami. Karena keduanya merasa bahwa mereka dapat bergaul dengan baik dan bersedia untuk terus bersama di masa depan, maka kami harus memesan pernikahan terlebih dahulu. Saya laki-laki, Anda wanita, Anda menikah. Seperti kata pepatah, menikahi ayam mengikuti ayam, menikahi anjing mengikuti anjing. Saya harap pertunangan juga dapat mengikuti kebiasaan pihak kita, kata Su Meijiao. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, kami juga memiliki kebiasaan kami di sana. Anda dapat mengatakan persyaratan Anda terlebih dahulu, dan saya akan melihatnya nanti. Yang paling penting. 1 potong. Su Meijiao memandang Stephen Lin dan berkata, sejujurnya, bisa menikah dengan keluarga kami juga merupakan berkah bagi Meng Jie. Secara pribadi, saya pikir mas kawin seharusnya memiliki makna simbolis yang lebih, daripada membabi buta mencari mahar yang tinggi. Anda mengatakan ya benar? Ya, itu benar. Stephen Lin mengangguk. Lalu di pihakmu, menurutmu seberapa pantas? Tanya Su Meijiao. Itu tergantung pada suamimu, aku bahkan tidak bisa menyebutkannya. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata. Mendengar kata-kata Stephen Lin, wajah Su Meijiao sedikit berubah. Yang paling dia takuti adalah datang. Wanita itu tidak meminta pria itu untuk bertanya, yaitu, dia ingin mengambil inisiatif. Dari saat dia muncul, dia mengubah penampilannya yang mendominasi sehingga dia bisa berbelas kasih ketika Stephen Lin meminta mas kawin. Tetapi melihat penampilan Stephen Lin sekarang, itu pasti sulit. Memikirkan hal ini, wajah Su Meijiao tiba-tiba berubah tajam. Bab 491. Karena Anda meminta saya untuk menyebutkannya, maka saya akan mengatakannya. Saya pikir 16.600 dan 18.000 adalah angka yang lebih menguntungkan. Kata Su Meijiao dengan serius. 16.600 dan 18.008? Stephen Lin mengerutkan kening. Dia akhirnya mengerti mengapa Su Meijiao menjadi sangat sopan sebelumnya, dan dia berencana untuk memberikan hadiah pertunangan lebih dari 10.000. Bahkan di kota kecil seperti kota Selat, mas kawin umum harus 66.000 atau 88.000 atau lebih, dan setidaknya 52.000. 52.000 adalah implikasi yang baik. Dan hadiah pertunangan lebih dari 10.000 yuan adalah harga yang baik 20 atau 30 tahun yang lalu. Dia tidak percaya bahwa harga kota Xiahai akan menjadi 16.000 dan 18.000. Jelas bahwa Su Meijiao tidak berniat memberikan terlalu banyak uang. Stephen Lin merasa sangat kesal. Dia tidak bisa memberikan hadiah pertunangan yang tinggi. Tetapi Anda tidak boleh terlalu rendah. Tidak ada bedanya dengan mengirim pengemis. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Xiao Lin, pasangan ini akan selalu hidup bersama di masa depan. Kami hanya anak seperti itu. Kami akan meninggalkannya berapa banyak uang yang kami miliki. Jika Anda menginginkan terlalu banyak sekarang, itu akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Selain itu tidak baik untuk mengatakannya. Jika Anda ingin menikahi kami di kota besar dari tempat kecil, itu level tinggi. Anda harus puas jika Anda bisa menjalani kehidupan kota besar. Jangan terlalu serakah. Anda tidak punya cukup orang untuk menelan seekor gajah. Anak muda, kata Su Meijiao dengan sungguh-sungguh. Stephen Lin mengerutkan kening, secara naluriah ingin marah, tetapi setelah memikirkannya, tidak masuk akal untuk marah, dan kemudian dia akan menunjukkan identitasnya untuk berpura-pura bahwa dia kelas bawah. Jadi, Stephen Lin berkata, biarkan saya memberitahu Anda tentang kebiasaan di pihak kami.
Jangan bicara tentang kebiasaan di pihak Anda. Jika Anda ingin menikahi pihak kami, maka Anda harus mengikuti kebiasaan di pihak kami. Samping. Nada bicara Su Meijiao tegas. Tidak mungkin seperti ini. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu tidak bisa? Aku bilang aku bisa, jadi katakan saja 18.008, itu lebih menguntungkan. Kata Su Meijiao. Hei. Stephen Lin menghela nafas. Jangan menghela nafas, istrimu tidak menjual putrinya. Sangat membosankan untuk meminta terlalu banyak. Kata Su Meijiao. Oke. Stephen Lin berkata, sebenarnya, saya ingin memberitahu Anda, ada kebiasaan di sana, yaitu berapa banyak mahar yang diberikan suami Anda, istri kami akan mengembalikannya kepada Anda 2 kali. Karena Anda memberi 18.800, maka kami bisa memberimu 37.600, dan aku akan mengumpulkannya dan memberimu 38.008. Ah! Su Meijiao dan suaminya sama-sama tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada kebiasaan mengembalikan hadiah pertunangan ganda di kota Selat. Kebiasaan ini terlalu ajaib. Anda tidak hanya tidak menerima 1 sen untuk menikahi seorang putri, tetapi juga memberikan uang kepada orang lain. Apakah kamu benar-benar memiliki kebiasaan seperti itu? Su Meijiao bertanya dengan cepat. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa online dan memeriksanya sendiri. Cari saja di kota Selat dan kembalikan hadiah pertunangan ganda, kata Stephen Lin. Su Meijiao buru-buru mengambil ponselnya dan mencari, dan menemukan bahwa ada kebiasaan menikahi seorang putri dan mengembalikan 2 kali lipat harga pengantin. Kali ini, perut Su Meijiao semuanya menyesal. Dia merasa bahwa dia benar-benar murah, orang ingin memberinya mahar anti ganda, tetapi dia hanya memberi lebih dari 10.000 yuan, dan dia tidak membiarkan siapapun berbicara. Di tempat kami, keluarga miskin harus menangis ketika melahirkan anak perempuan, karena tidak ada uang untuk menggandakan hadiah pertunangan, tetapi bahkan jika tidak dapat digandakan, itu akan dikembalikan sepenuhnya, dan kemudian ditambahkan sedikit lagi. Keluarga kami tidak terlalu kaya, di sini saya hanya bisa berterima kasih kepada kalian semua. Kata Stephen Lin terharu. Ini, tidak, Xiaolin, saya pikir lebih baik untuk membahas masalah ini. Saya pikir meskipun Meng Jie telah melampaui kita, tapi, kita juga harus menegaskan nilai Meng Jie. Anda telah membesarkan Meng Jie begitu banyak. Itu juga tidak mudah, saya pikir lebih baik memberi sedikit lebih banyak uang pertunangan, ini akan menunjukkan ketulusan kita. Kata Su Meijiao dengan serius. Bukankah kamu mengatakan itu selama artinya baik? 18.000 makna juga bagus, kata Stephen Lin dengan ekspresi main-main. Melihat ekspresi Stephen Lin, Su Meijiao tahu bahwa Stephen Lin sedang mengejeknya, tetapi kebiasaan mengembalikan mahar 2 kali terlalu menggoda. Bahkan jika Su Meijiao tahu bahwa Stephen Lin sedang mengejeknya, dia tidak akan berani mengatakan apa-apa lagi, kecuali dia putranya tidak mengambil Lin Meng Jie. Kalau tidak, mari kita lewati mahar dulu dan membicarakan hal-hal lain, kata Su Meijiao. Juga, Stephen Lin mengangguk. Selanjutnya, Stephen Lin dan Su Meijiao berbicara tentang kebiasaan lain seperti peralatan emas. Tampaknya karena ada hadiah mahar ganda yang harus diambil, hal-hal lain untuk dibahas selanjutnya sangat sederhana, seperti menyiapkan 1 pon emas untuk pernikahan, kaki babi seberat 500 pon, permen 500 pon dan sebagainya. Su Meijiao pada dasarnya setuju tanpa banyak berpikir. Ketika semuanya sudah dibicarakan, fokus pembicaraan kembali ke mas kawin. Namun,
Su Meijiao juga belajar menjadi pintar saat ini. Dia tidak segera memutuskan mahar dengan Stephen Lin, tetapi mengatakan bahwa dia akan kembali untuk berdiskusi terlebih dahulu, dan kemudian memberi Stephen Lin sejumlah. Stephen Lin tahu apa yang dipikirkan Su Meijiao, dan dia berkata dengan serius, meskipun kami dapat memberikan mahar 2 kali lipat, harus ada batasannya. Jika Anda memberi terlalu banyak, saya tidak dapat mengembalikannya kepada Anda, paling banyak 5 juta. Setelah mendengar apa yang dikatakan Stephen Lin, Su Meijiao sangat gembira. Paling-paling tidak lebih dari 5 juta, yaitu bisa 5 juta. Selama hadiah pertunangan diberikan 5 juta, maka Stephen Lin harus memberi 10 juta sesuai dengan kebiasaan. Bukankah itu uang darah? Memikirkan hal ini, Su Meijiao mengangguk lagi dan berkata, kami pasti akan memperhatikan ini, tetapi saya sangat menyukai Meng Jie, dan saya mungkin memberi sedikit lebih banyak pada waktu itu. Oke. Stephen Lin mengangguk, dan lalu mengucapkan selamat tinggal pada Su Meijiao. Dengan suara, bangun dan pergi. Melihat Stephen Lin pergi, Yao Xing'an tidak bisa menahan diri untuk bertanya, istri, apakah pengembalian ganda dapat diandalkan? Seharusnya bisa diandalkan. Anda melihatnya ketika saya memeriksanya sekarang. Mereka memiliki kebiasaan seperti ini. Apalagi Meng Jie bisa pergi ke luar negeri untuk belajar dengan biaya sendiri. Bahkan jika kondisi keluarga tidak sebaik kita, itu tidak akan buruk. Kita hanya perlu memberi 5 dalam 1 juta, keluarga Meng Jie seharusnya baik-baik saja. Kata Su Meijiao dengan sungguh-sungguh. 5 juta. Kita tidak bisa mendapatkan uang ini. Yao Xing'an berkata dengan cemberut. Kenapa kamu tidak bisa mengeluarkannya? Apakah kamu tidak punya rumah? Ambil saja hipotek 5 juta dan dapatkan. Bukankah lebih baik untuk mendapatkan 10 juta kalau begitu? Kata Su Meijiao. Ya. Lalu apakah kita benar-benar memberikan 5 juta hadiah pertunangan? Tanya Yao Xing'an. Dia dapat menerima 5 juta, maka tidak apa-apa untuk menerima lebih sedikit. Kemudian berikan 52011314. Bukankah angka ini disukai oleh anak muda? Kita bisa mendapatkan lebih dari 200.000 kembali. Kata Su Meijiao. Oke, kalau begitu aku akan kembali dan mengajukan hipotek. Yao Xing'an mengangguk. Di sisi lain, Stephen Lin menerima telepon dari Su Meijiao segera setelah dia kembali ke kediamannya. Su Meijiao berjanji akan memberikan mahar sebesar 5.213.144 dan mengambil hadiah keberuntungan sebesar 5.201.314. Stephen Lin membuatnya sulit untuk syirik, dan akhirnya menyetujui nomornya. Setelah itu, kedua belah pihak melihat tanggal lagi, dan akhirnya menyematkan tanggal pernikahan pada 20 Mei, yang disebut Hari Valentine 520. Perjamuan pernikahan akan berada di kota Xiahai dan kota Selat masing-masing akan mengadakan satu acara, dan biaya setiap acara akan ditanggung sendiri, dan uang hadiah juga akan dikumpulkan sendiri. Setelah membicarakan hal-hal ini, pertunangan sepenuhnya diselesaikan. Pada saat ini, Stephen Lin menerima telepon dari Lin Mengjie. Saudaraku, Jia Yuan baru saja memberitahuku bahwa keluarga mereka bersedia memberikan 5.201.314 hadiah pertunangan. Lihat, mereka masih sangat menghargaiku. Lin Mengjie berkata dengan gembira. Secara alami, Stephen Lin tidak akan memberitahu Lin Mengjie bahwa semua ini adalah hasil dari pertukaran hadiah mahar ganda. Memang ada beberapa tempat di kota Haixia di mana hadiah mahar digandakan, tetapi bukan sisi Stephen Lin.
Tetapi untuk membuat Su Meijiao lebih memperhatikan Lin Mengjie, Stephen Lin tidak peduli bahwa mereka tidak memiliki kebiasaan seperti itu di sana. "Selamat atas adikmu, omong-omong, aku akan pergi besok," kata Stephen Lin. "Berangkat besok? Apakah kamu tidak tinggal untuk hari lain?" "Jia Yuan ingin mengundang pesta pertunangan besok, saudara, tinggal 1 hari lagi." Lin Mengjie memohon. "Besok, saudara masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, rayakan saja sendiri, ingat kata-kata saudara. Tetapi jika Anda bersalah, kembalilah kepada saudara," kata Stephen Lin. "Ya, begitu, saudaraku, terima kasih," kata Lin Mengjie. "Apakah kamu bodoh? Terima kasih untuk apa?" "Oke, aku masih sibuk, jadi mari kita lakukan ini dulu." Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia menutup telepon. Dalam kegelapan malam, Stephen Lin melihat keluar jendela untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, Stephen Lin naik pesawat ke Pulau Nanwai. Dia meninggalkan kota Xiahai seperti ini, dan dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada Song Shiqing dan Gu Feiyan dari kota Xiahai, karena mereka akan segera bertemu. Pesawat mendarat di Pulau Nanwai lebih dari 2 jam kemudian. Pulau Nanwai tidak jauh dari kota selat, dan juga dipisahkan oleh selat. Stephen Lin menerima kabar buruk segera setelah dia turun dari pesawat. Chen Tianrui dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Stephen Lin sebenarnya punya firasat tentang masalah ini, karena Chen Tianrui menembak pistol di dalam mobil ketika dia mengambil pistol untuk membunuh, dan video yang dia rekam hanya bisa membuat Chen Tianrui mencurigai kejahatan, tetapi dia tidak dapat diidentifikasi sebagai orangnya. Duduk di dalam mobil, itu adalah Chen Tianrui. Dengan bantuan tim pengacara yang kuat, Chen Tianrui dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Selanjutnya, saya percaya bahwa tidak akan lama sebelum seseorang akan berdiri dan menyalahkan Chen Tianrui. Inilah energi orang kaya. Selama mereka punya uang, keraguan-raguan apapun akan menjadi terobosan bagi mereka untuk membuka kesalahan mereka sendiri. Begitu pula selama mereka punya uang, bahkan jika mereka akan ditembak, beberapa orang akan berdiri untuk melawan peluru untuk mereka. Stephen Lin tidak pernah merasa bahwa perilaku semacam ini memalukan, karena alasan mengapa dia terus membuat dirinya lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak kekayaan adalah bahwa suatu hari di masa depan, dia akan menjadi orang kaya yang maha kuasa. Stephen Lin memanggil Gu Feiyan dan meminta Gu Feiyan untuk membawa ayahnya, yang telah banyak pulih, untuk meninggalkan kota Xiahai. Chen Tianrui, yang dibebaskan dengan jaminan menunggu persidangan, untuk sementara akan berhenti, tetapi ketika seseorang benar-benar membantunya untuk disalahkan, maka itu pasti akan menjadi balas dendam gila Chen Tianrui. Jadi Stephen Lin harus membiarkan Gu Feiyan meninggalkan kota Xiahai. Untuk Stephen Lin, saudara perempuannya menikah di kota Xiahai pada 20 Mei, itu mungkin hari ketika Chen Tianrui pecah. Ini semakin menarik. Stephen Lin meregangkan dan bergumam pada dirinya sendiri.